Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Azwar Anwar, dosen dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang diajarkan pada jurusan Pendidikan Matematika, yaitu mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Untuk identifikasi mata kuliah, yaitu nama mata kuliah Geometri Analitik Ruang dengan kode mata kuliah GJ 442121 dengan SKS 2 dan status mata kuliah adalah wajib, dan mata kuliah prasyarat yaitu Geometri Analitik Bidang. Deskripsi mata kuliah Geometri Analitik Ruang sebagai salah satu bagian dari bidang kajian dalam bidang geometri yang merupakan mata kuliah yang dikembangkan untuk mengembangkan sikap, memperkaya pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Dalam mempelajari geometri analitik ruang, ia masih terikat pada mata kuliah sebelumnya, yaitu kalkulus, vektor, dan juga mata kuliah geometri analitik bidang yang menjadi salah satu MK prasyarat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah geometri analitik ruang yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, mengambil keputusan yang tepat, menguasai konsep ilmu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam menerapkan konsep geometri analitik ruang untuk menyelesaikan masalah matematika yang terkait. Dalam mata kuliah ini ada beberapa materi yang perlu dibahas, yaitu yang pertama sistem koordinat ruang, kemudian yang kedua yaitu vektor di ruang, yang ketiga yaitu persamaan bidang rata, yang keempat yaitu persamaan garis lurus, dan yang terakhir adalah persamaan bola. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Hal ini untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang delivery, yaitu penyampaian adalah suatu proses penyampaian materi sehingga dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Penyampaian pembelajaran dilakukan dengan pemberian materi secara langsung di kelas ataupun juga dilaksanakan secara daring. Untuk pembelajaran di kelas itu langsung diberikan materi yang akan disampaikan serta menggunakan media pembelajaran seperti bahan ajar, PPT, media GeoGebra, alat peraga, dan lain sebagainya. Sementara pada pembelajaran daring dapat menggunakan LMS. LMS yang digunakan yaitu adalah Borneo Learning yang diterbitkan oleh Universitas Borneo Tarakan. Dalam LMS ini terdapat berbagai fitur-fitur yang sangat memadai sehingga memudahkan dosen dalam membuat materi ataupun juga menyematkan berbagai macam materi, bahan ajar, serta membuat presensi dan juga tempat pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku dari geometri analitik serta bahan ajar yang dibuat oleh dosen pengampu sehingga memudahkan mahasiswa untuk belajar dan juga mengerjakan soal-soal latihan. Selanjutnya kita masuk ke interaktif. Interaktif merupakan proses interaksi yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Interaksi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu pelaksanaan secara tatap muka maupun secara daring. Dalam pembelajaran tatap muka menggunakan berbagai metode dan juga model pembelajaran. Misalkan untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode diskusi, metode ceramah, tanya jawab, serta kerja kelompok. Sedangkan
pada model-model pembelajaran yang digunakan adalah fokus kepada student center learning atau proses pembelajaran yang keaktifan siswa. Contoh model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dan juga small group discussion. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Assessment merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah menerima materi pembelajaran yang dilakukan secara objektif dan transparan. Mahasiswa dipersilakan untuk mengkonfirmasi ketika dalam penilaian tidak sesuai dengan apa yang mereka peroleh selama pembelajaran 1 semester. Dan juga ini untuk bertujuan dan meyakinkan bahwa penilaian yang dibuat itu berlandaskan asas pada transparan, objektif, jujur, dan adil. Adapun komponen penilaian yang dibuat dalam mata kuliah ini yaitu berdasarkan pedoman akademik dan juga kontrak perkuliahan yang sudah disetujui di awal pertemuan, yang dapat ditunjukkan sebagaimana berikut. Untuk yang pertama yaitu adalah komponen kehadiran, di mana ini dibagi sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Kemudian yang kedua yaitu adalah tugas, baik itu tugas kelompok, individu, partisipasi ataupun juga keaktifan dengan bobot 30%. Kemudian yang ketiga adalah penilaian tengah semester atau PTS dengan bobot 30%. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir semester atau PAS dengan bobot 40%, sehingga jumlah secara keseluruhan adalah 100%. Demikian penyampaian mengenai mekanisme pelaksanaan pengajaran. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Oke, untuk yang pada kesempatan hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Oke, selesai. Oke, baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar ya mengenai sistem koordinat di ruang ya, atau pada dimensi 3, biasa dilambangkan dengan R3 gitu ya. Nah, jadi sebagai pengantar bahwa sebelumnya, karena ini adalah pertemuan pertama ya di semester 4, jadi kita akan melanjutkan materi dari semester sebelumnya, yaitu di semester 3 mengenai geometri analitik bidang gitu ya. Nah, jadi sebelum nanti kita masuk ke koordinat R3 atau di ruang, kita akan belajar tentang sedikit menyinggung terkait dengan geometri analitik bidang. Oke, jadi pada kesempatan hari ini ya, nanti ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana mahasiswa mampu menentukan suatu titik di koordinat ruang atau di R3 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu untuk menentukan tepat oktan dari suatu titik yang ada di R3. Jadi setelah kita menentukan titiknya, kita mengetahui oktannya di oktan berapa gitu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan jarak antara suatu titik di ruang. Jadi nanti ini konsepnya adalah dari dua titik kita akan menentukan jaraknya berapa sih dari kedua titik tersebut. Nah, seperti itu ya. Tentunya materi kita pada hari ini karena berkaitan dengan geometri analitik di ruang, maka ya bangun-bangun yang kita gunakan sebenarnya adalah bangun-bangun yang biasanya juga kita temuin dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sebelum saya masuk ke materi terkait dengan tadi ya titik dan yang lain sebagainya, saya akan menyampaikan atau mengilustrasikan sedikit ya mengenai materi mengenai konteks bangun yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi yang pertama, pernah kalian melihat bentuk-bentuk bangun
ruang yang ada di sekitar kalian atau yang dimensi 3 seperti itu? Pernah ya? Oke, boleh ada yang bantu saya untuk menyebutkan contohnya? Bola. Apa? Bola. Bola, oke. Ada yang lain? Boleh angkat tangan? Ya? Ada bola, piramida, mesin bungkus. Oke, ada bola, ya, piramida dan yang lain. Mungkin ada lagi yang contoh yang akan sedikit berbeda. Bangun ruang, ya. Ada yang bisa bantu saya? Boleh. Coba si Hasda, bangun ruang apa yang ada pernah Hasda ketahui? Kardus, oke. Ada lagi? Rumah, oke, rumah ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk bangun ruang yang ada di sekitar kalian. Hanya saja konteksnya ya, ini adalah konteks bangun yang beraturan gitu ya. Nah, jadi kita pelajari adalah suatu bangun-bangun ruang. Gitu ya. Banyak ya, ada drum tadi ya. Kemudian ada bola, sebagaimana yang sudah disebutkan. Kemudian ada kardus, ya. Dan ada rumah ataupun bentuk piramida ya. Dan contohnya itu memang sangat banyak ya dalam konteks kehidupan sehari-hari dan sebagaimana yang tanpa kalian sadari pun sebenarnya itu adalah bangun-bangun ruang gitu ya. Ini di salah satu contohnya adalah di ruang kelas. Ini juga merupakan contoh bangun ruang ya. Kemudian tanpa kita sadari itu adalah hal-hal yang memang sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini berkaitan dengan contohnya ya. Nah, bagaimana ketika nantinya dari bangun-bangun ruang itu kita ilustrasikan dalam bentuk koordinat Kartesius, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas tentang geometri analitik bidang yang di koordinat Kartesius di R2, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan koordinat Kartesius di R3. Nah, oke, di sini pernah kalian lihat ini ya terkait dengan bangun, salah satu bangun misalkan ini ya. Kita ambil contohnya, ini adalah bangun kubus ya. Nah, kubus ini ya sama kita ilustrasikan di gambar ya. Kemudian, nah di kubus ini kalau kalian belah atau kalian potong gitu ya, atau membentuk suatu jaring-jaring nantinya, nah itu kita akan mendapatkan 3 sumbu utama, ya, sumbu utama di R koordinat di R3, gitu ya. Jadi nanti bisa kalian lihat ilustrasinya pada gambar ya. Nah di R3 itu akan ada yang namanya sumbu-sumbu ya. Nah nanti dia ada sumbu X, Y, dan Z ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu perbedaan antara geometri analitik bidang atau sederhananya dimensi 2 dan dimensi 3? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, si Royan, silakan. Ya. Baik, untuk sementara saya untuk geometri ruang 3 dimensi itu dapat dilihat dari 3 arah. Oke. Ada di depan, samping, kanan, kiri. Oke. Terus? Adapun untuk 2 dimensinya hanya bisa dilihat dari satu arah, itu arah depan saja. Oke, depan saja. Oke, kalau saya tambah pertanyaan, apa perbedaan lainnya? Mungkin dilihat dari sisi sumbunya gitu. Untuk 2 dimensinya sumbunya dilihat dari 2 yaitu X dengan X, Y. Oke. Untuk yang 3 dimensinya X, Y, Z. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk si Ryan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke koordinat 3 ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya, kalau di koordinat 3 atau sisi dimensi 3 itu ada sumbu ya, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, itu bisa kalian lihat ada ilustrasinya. Nah, seperti ini ya. Yang sebagaimana yang sudah saya tandai warna hitam ya di situ. Nah, ini nanti akan membentuk suatu sumbu. Jadi ilustrasinya seperti di depan ya. Jadi sebenarnya gambarnya tidak hanya pada sumbu X, Y, Z di koordinat Kartesius, yang ada beberapa macam penggambaran ya, atau gambar dalam dimensi 3 ya. Ada yang menuliskannya seperti ini. Nah, ini juga boleh, gitu ya.
Dan juga ada yang tadi seperti itu, ada juga yang begini. Nah ini juga boleh, gitu ya. Ada beberapa penulisan dan juga penamaan itu juga tidak mesti X, Y, Z ya, tapi kita menggunakan yang sudah disepakati saja, gitu ya, sumbu X, Y, dan Z. Kalau kita ilustrasikan di ini, di ruangan ini ya, jadi kita anggap lihat, perhatikan di sudut dalam ruangan ini ya. Nah di sini bisa kalian lihat ini adalah sumbu Z-nya, ya. Yang ke sana sumbu X-nya, yang di sini sumbu Y-nya. Ya, jadi ilustrasinya sebenarnya sudah sering kalian lihat di dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Dari ruangan ini pun juga kita bisa lihat seperti itu ya. Nah itu adalah sumbu atau koordinat dari dimensi 3 ya. Ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi membedakan tadi itu ya, ada sumbu X di dimensi 2 hanya sumbu X dan Y. Sumbu di koordinat dimensi 3 itu ada X, Y, dan Z. Oke, nah di sini saya tadi setelah kita mengetahui sumbunya, ya, nah tentunya kita ingin mencari suatu titiknya, ya. Nah titik di koordinat dimensi 3, ya, atau di ruang seperti itu. Nah jadi nanti bisa kalian perhatikan. Jadi caranya sebenarnya tidak jauh berbeda dari cara penentuan titik di geometri analitik bidang atau di dimensi 2. Secara umum tidak jauh berbeda. Oke, di situ saya ada contoh. Tentukan titik A ya dengan koordinatnya 2, 3, dan 4. Berarti sumbu X-nya koordinatnya adalah 2, sumbu Y-nya adalah 3, dan Z-nya adalah 4. Oke, nah sekarang langkah pertama yang harus kita ketahui atau kita pelajari yaitu menentukan titik-titik dari masing-masing sumbu. Ya. Nah, di sini ada sumbu adalah di sumbu X itu berarti tadi karena koordinatnya 2 maka kita letakkan titik 2 di koordinat sumbu X. Ya. Oke, yang Y-nya 3 dan yang Z-nya 4. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita membuat garis sejajar ya dari masing-masing koordinat ya. Oke, yang pertama dari titik 2 kita buat sumbu sejajar dengan sumbu Y. Ya, oke, kita lihat di sini ya. Nah, seperti itu sebagaimana tampak di layar yang berwarna kuning. Jadi nanti boleh dibuat putus-putus seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita buat garis sejajar dari titik 3 ke sumbu X. Nah, di situ ada garis ya yang kuning sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian dari situ kita akan menemukan titik perpotongan ya dari kedua garis tersebut. Nah, selanjutnya kita buat garis dari sumbu ataupun dari titik asal ke perpotongan sumbu yang tadi, gitu ya. Oke, titik asalnya adalah 0, 0, 0 ya. Kita tarik garis sejajar dengan ke potongan titik yang tadi ya, yang berwarna kuning. Nah, di sini kita ilustrasikan garisnya adalah yang berwarna merah. Nah, dari garis merah itu kita akan menemukan potongannya ya, yaitu di situ saya tandai dengan warna hijau. Ya, titik yang berwarna hijau itu adalah potongannya, kalian nanti harus tandai. Ya. Nah, kemudian kalian buat garis ya yang sejajar dengan sumbu merah pada titik 4 di sumbu Z. Nah, kalian buat garis sejajar ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya ilustrasinya seperti itu. Nah, di situ akan terlihat sumbu yang sejajar. Nah, kemudian kalian tarik garis ya dari perpotongan yang di bawah tadi sejajar dengan sumbu Z ya. Nah, jadi dia sejajar dengan sumbu Z. Kalian buat garis yang dari titik hijau sejajar dengan sumbu Z ya. Nanti gunakan penggaris biar lebih presisi ya, biar lebih akurat. Nah, sehingga didapat perhatikan di sumbu Z yang kita tadi buat garis sejajar itu akan berpotongan dengan titik dengan garis yang kita buat sejajar pada sumbu Z, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh perpotongan tadi ya. Di situ saya tandai dengan warna hitam. Nah, perpotongannya sebagaimana bisa kalian
ayat. Nah, jadi perpotongan di sejajar sumbu Z dengan tadi di garis yang berwarna kuning itulah koordinat titik A. Gitu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini adalah koordinat titik A-nya. Gitu ya. Tentukan titik di ruang. Nah, sekarang kita akan menentukan oktan dimensi 3. Gitu ya. Nah, di sini oktan ya. Jadi kalau di namanya di sumbu dimensi 2 itu kita sebut dengan kuadran. Ya, kalau di dimensi 3 itu kita sebutnya dengan oktan. Jadi bedakan ya di sumbu 2 dengan sumbu 3. Di koordinat dimensi 2 dan dimensi 3 ya. Yang membedakan itu adalah kuadran di dimensi 2 dan oktan di dimensi 3. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan dengan satu alat peraga ini ya. Nah, alat peraga ini adalah untuk menentukan oktan, ya, oktan di dimensi 3, gitu ya. Nah, sebelumnya bisa kalian lihat di layar ya, oktan. Di situ ada 8, dilihat di tabel ya. Nah, oktan itu dilihat di tabel, bisa kalian cek. Oktan 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7 sampai 8. Jadi untuk yang oktan 1 itu sumbu X-nya lebih dari 0 ya. Y-nya lebih dari 0 dan Z-nya lebih dari 0. Kalau titik A tadi oktan berapa? Ya, titik A. Titik A tadi berapa? 2, 3, 4 kan? Kira-kira oktan berapa ya? Oktan ya, karena semuanya lebih dari 0. Kalau salah satunya itu sama dengan 0, berarti dia nanti letaknya di bidang. Oke, nanti bisa kalian baca itu ya terkait dengan oktan. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan ilustrasi menggunakan alat peraga ini ya. Ini yang sudah dibuat alat peraganya. Jadi yang di depan ini kita bisa atau kalian bisa lihat sumbu X ya. Nah, di sini sumbu X, kemudian di sini sumbu Z-nya warna merah, dan di sini yang warna biru ya, itu adalah sumbu Y-nya, gitu ya. Nah, nanti sumbu X lawannya setelah ini itu adalah sumbu negatif. Jadi di depannya positif, belakangnya negatif. Kalau ini yang di kiri sumbu Y-nya positif, yang kanannya negatif. Kalau yang Z atasnya positif, bawahnya negatif. Ya, tadi yang sudah kita lihat ya. Kalau kita ilustrasikan dengan GeoGebra tadi itu sudah sangat membantu. Oke, oktan 1 ya. Nah, di sini saya ambil contoh oktan 1 ya, bisa kalian lihat. Nah, oktan 1 itu letaknya dia di sumbu X-nya itu positif ya, atau lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0 dan Z-nya lebih dari 0 ya. Maka ini disebut sebagai oktan 1. Nah, kalau oktan 2 itu dia di belakang ya. Oktan 2 dia di belakangnya oktan 1. Ini posisinya. Nah, di situ tandanya X-nya kurang dari 0 ya, atau dia negatif. Y-nya berarti tetap positif dan Z-nya positif, gitu ya. Nah, kemudian yang oktan 3 sama ya. Nah, di sini ada X-nya kurang dari 0 atau negatif, Y-nya kurang dari 0 juga negatif, dan Z-nya yang positif, gitu ya. Dan yang oktan yang keempat bisa kita lihat X-nya positif, Y-nya negatif, dan Z-nya positif, gitu ya. Oke, nah untuk yang membedakan antara 1, 2, 3 dengan 4 dengan 6, 7, 5, 6, 7, 8 itu adalah sumbu Z-nya ya. Nah, jadi kalau sumbu Z X oktan 1 sampai 4 dia selalu positif. Nah, kalau yang di oktan 5 sampai 8 dia negatif atau di bawah posisinya, gitu ya. Nah, nanti bisa kalian lihat di sini, gitu ya. Nah, jadi yang membedakan hanya letak posisinya ya. Kalau di Z dia positif itu 1 sampai 4, kalau negatif 5 sampai. Saya akan saya buat lembar kerja, nanti saya bagikan dan silakan kalian buat kelompok dan nanti dikerjakan ya. Nanti ada perwakilan untuk maju mengerjakan di depan. Oke, baik, silakan buat kelompok yang mungkin yang sudah. Ya, dibuat dari sejajar.
Mudah ditulis dulu X1-nya berapa, Y1-nya berapa, Y2-nya berapa, ya, jadi nanti biar lebih mudah untuk menentukan, karena takutnya kebalik ya titiknya. Baik, kita langsung ya untuk salah satu perwakilan maju ke depan untuk mengerjakan. Oke, silakan siapa yang mau mengerjakan? Silakan. Kelompok berapa? Oke, kelompoknya Syazda boleh maju. Perwakilan untuk soal nomor 1 ya. Nah, nanti teman-temannya yang lain bisa saling ngecek ya atau saling melihat apa ataupun perbedaan dari kelompoknya. Di sini salah nggak apa-apa ya, nanti sambil belajar dan boleh ditanyakan jika memang mengalami hambatan atau kesulitan. Oke, kerjakan 1A ya. Si Hasda boleh dicek yang lainnya kesesuaiannya. Oke, Hasda sudah yang menjawab. Nah, bisa dilihat ya. Ada yang berbeda atau cara rumus sama? Sama ya. Oke, bagus bagus ya. Nah, jadi nanti yang B bisa kalian lanjutkan ya. Ada sedikit perbedaan ya yang di bagian 1B-nya. Oke, pertama dibuat 3 titiknya yang 365. Oke, sudah betul. Kemudian nanti kalau mau dipresisi gunakan penggaris ya, biar lebih bagus. Kemudian kita buat garis sejajar pada suku Y, sejajar suku Y 3, kemudian sejajar di titik 6, sejajar suku X, kemudian kita tarik dari titik pusat ya ke potongan ini, kemudian buat garis sejajar di suku Z ya. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik yang di bawah ke atas sejajar suku Z. Nah, jadi diperoleh adalah 3, 6, 5. Oke, beri aplaus untuk timnya. Demikian untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini dan semoga sehat selalu. Dan nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Oke, baik, demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.